Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Asdi Indra Kurniawan, Arya Tevin Budiman, Tristan Giska Mulyadi, Rangsi Rido Karana, dan Rayona Surya Aji. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam konteks sikap toleransi sebagai salah satu upaya pembelaan negara. Yang pertama yaitu latar belakang. Di setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu menjelaskan hubungan antara sikap toleransi dan kewajiban warga negara dalam konteks upaya membela negara. Menjelaskan maksud dari penyalahgunaan undang-undang di dalam penerapannya. Menekankan poin-poin permasalahan atau konflik yang sekarang sedang dan masih berlangsung di Indonesia terkait dengan minimnya toleransi, diskriminasi, dan rasisme. Memberikan beberapa dari pendapat kami berhubungan dengan jatuhnya nilai toleransi di Indonesia. Abstrak. Negara Indonesia sudah lama mengalami yang namanya krisis toleransi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap hukum mengenai HAM yang ada. Periode 2019 sampai 2020 sudah sangat terlihat bahwa sikap toleran tidak hanya di kalangan dewasa, namun sudah sampai di kalangan anak-anak remaja. Karena meningginya indeks intoleran pada saat ini, keamanan negara secara internal bisa terbilang berada di dalam bahaya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Pada dasar hukum yaitu berkaitan dengan hak UUD pasal 28 ayat 1, berkaitan dengan kewajiban UUD pasal 27 ayat 1, UUD pasal 27 ayat 3, UUD pasal 28J ayat 1, dan UUD 28J ayat 2. Di dalam dasar teori yang pertama yaitu kami menggunakan teori positivisme. Pandangan masyarakat untuk memprioritaskan kesejahteraan mayoritas untuk tujuan dan capaian yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori keadilan. Teori yang melawan pernyataan teori positivisme bahwa masyarakat harus memperlakukan semua individu secara sama. Yang ketiga yaitu teori interaksi sosial. Bukan salah satu dari teori dalam sejarah pembentukan gagasan anti-diskriminasi, tapi merupakan teori yang dapat membuktikan bahwa adanya hubungan perubahan perilaku masyarakat terhadap sesuatu yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang pertama, analisis data atau studi kasus, yaitu toleransi dan upaya bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Upaya bela negara dalam spektrum halus sangatlah beragam, karena bersifat lokal. Terbangunnya moral dan hubungan yang tinggi di antara masyarakat akan menjadi pendukung internal bagi negara Indonesia untuk terus maju. Indonesia pada saat ini berada di tengah konflik yang disebut dengan krisis toleransi. Indonesia mulai dinodai oleh warganya sendiri. Hal ini dikarenakan keadaan lingkungan masyarakat saat ini. Lalu diambil dari tirto.id, bisa dilihat pada periode 2014 sampai 2017, skor survei terhadap penyikap toleransi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dan dari perhitungan survei, Indonesia dianggap akan terbebas dari intoleransi secara perlahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Sekarang saya akan membahas tentang penyalahgunaan UUD bebas berpendapat. Konflik seperti penyalahgunaan hak bebas berpendapat yang disingkat bahwa setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya dan melalui media apapun dan media apapun. Namun di pasal 28J ayat 2 menuliskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, oke, sekarang teori interaksi sosial dan teori positifme. George Herbert mengatakan perilaku sosial masyarakat ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Teori positifme adalah perumpamaan masyarakat yang mementingkan mayoritas demi kepentingan yang baik untuk ke depan hari. Ada bahwa tidak semua orang yang beragama tekun kepada iman yang dia percayai. Oke, sekarang saya akan berikan kepada teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau konflik intoleransi di Indonesia, yaitu ada stigma negatif COVID-19, konspirasi logo salib di spanduk RI, kasus bendera merah putih dan pemakaian realisme di Surabaya. Yang pertama, konspirasi logo salib di spanduk RI. Merupakan teori positifme yang mengataskan kaum mayoritas. Terlihat ada seorang yang terganggu dan tersinggung karena adanya logo salib pada banner tersebut. Tapi hal ini diperjelas oleh Ferdinand Hutahian dengan menegaskan bahwa logo tersebut memang sekilas terlihat seperti salib, tapi menjadi fakta logo yang dibuat di dalam banner adalah pola abstrak dan secara kebetulan terbentuk seperti salib. Yang kedua, stigma negatif COVID-19. Stigma sosial terhadap seseorang atau sekelompok orang yang terduga positif COVID-19. Hal ini merupakan tindakan intoleransi karena mereka yang mengalami secara langsung telah diperlakukan berbeda dari manusia normal pada umumnya. Hal ini juga disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 dan menimbulkan rasa cemas yang sangat tinggi. Hal ini bisa dimaklumkan karena reaksi akan rasa takut, tapi itu bukan berarti mereka harus berprasangka buruk pada penderita. Membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya agar tidak mengalami stigma tersebut. Walaupun diperhadapkan dengan sekelompok orang yang berhubungan dengan COVID-19, sudah seharusnya kita membantu mereka secara mental dan rohani dengan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya adalah kasus bendera merah putih dan makian rasialisme di Surabaya. Dari kejadian tersebut, seolah-olah semua itu telah diatur, karena pada dasarnya sudah tertulis di KUHP Militer Pasal 103, yang mengatakan bahwa TNI harus mengedepankan komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah. Tapi melupakan hal itu, yang seharusnya sudah menjadi hal yang umum yang diketahui oleh TNI, mereka lebih memilih untuk melempar batu dan berkata kasar kepada mereka. Bahkan sikap intoleransi sudah mencapai para aparat luar sana. Dan inilah yang dimaksud dari krisis toleransi di Indonesia yang menjadi semakin parah. Walaupun dengan maksud untuk membela negara, tetap saja toleransi dan kesatuan adalah hal yang paling utama. Karena hal seperti itulah yang diharapkan oleh para pendiri Indonesia.
untuk menjadi Indonesia sebagai negara yang satu akan keberagaman, satu kesatuan Indonesia. Dan dari penjelasan kami semua, kesimpulan yang kami dapat adalah jika krisis toleransi ini terus berlanjut, cepat atau lambat, negara Indonesia bisa hancur karena kerusakan internal yang disebabkan oleh warga negaranya, rusaknya hubungan bermasyarakat, rusaknya kepercayaan warga terhadap pemerintahan, dan skenario terburuknya adalah terjadinya perang saudara di dalam negeri. Dan karena itulah, kita sebagai warga negara diharapkan agar bisa menjalankan kewajiban kita untuk menjadi penengah dari semua permasalahan intoleransi yang ada di lingkungan kita, guna sebagai upaya pembelaan negara. Dan saran kami dalam menghadapi permasalahan seperti ini, sebagai makhluk minoritas, saran dari kami adalah tetaplah berdoa. Sekian dari kami semua atas presentasi kami. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak mengenakan di hati para pendengar, kami semua mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.